Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dan ciri-ciri tumbuhan lumut. Lumut adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat dan pada umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Lumut termasuk ke dalam kingdom Plantae. Ciri-ciri tumbuhan lumut: 1. Merupakan bentuk peliharaan antara tumbuhan yang bertalus dengan berkomus. 2. Tumbuhan lumut berukuran kurang lebih 1-2 cm. Ciri-ciri tumbuhan lumut kedua: 1. Pada tumbuhan lumut terdapat gametagia atau jenis kelamin. 2. Memiliki lapisan pelindung kutila dan gametagium. Selanjutnya ada siklus hidup tumbuhan lumut. Lumut mengalami siklus hidup diplobiontik dengan pergantian generasi heteromorfik. Kelompok tumbuhan ini menunjukkan pergiliran generasi gametofit dan sporofit yang secara morfologi berbeda. Generasi yang dominan adalah gametofit, sementara sporofitnya secara permanen melekat dan tergantung pada gametofit. Nah, selanjutnya ada siklus hidup tumbuhan lumut. Gametangium jantan berbentuk bulat, sedangkan betina berbentuk seperti botol, dengan bagian lebar disebut perut dan bagian sempit disebut leher. Gametangia jantan dan betina dapat dihasilkan pada tanaman yang sama ataupun tanaman yang berbeda. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Andri Saputra tentang ciri siklus tumbuhan lumut. Lumut hidup diawali dari sebuah spora haploid yang bertunas untuk memproduksi sebuah protonema yang menumpuk filamen atau taloid. Selanjutnya adalah perkembangan tumbuhan lumut. Perkembangan lumut secara singkat berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, spora yang kecil dan haploid berkecambah menjadi suatu protalium yang dinamakan protonema. Yang kedua, tubuh tumbuhan lumut berupa talus seperti lembaran-lembaran daun atau hepatika, atau telah mempunyai habitus seperti pohon kecil. Yang masih tentang perkembangan tumbuhan lumut. Yang pertama adalah pembentukan gametangium. Yang kedua, bagian bawah embrio dinamakan kakinya. Kaki ini masuk ke jaringan lumut yang lebih dalam dan berfungsi sebagai alat pengisap atau haustorium. Kemudian, macam dan morfologi tumbuhan lumut Bryophyta. Morfologi dan anatomi tumbuhan lumut termasuk kelas Hepaticopsida. Karena gametofit dari kelas ini masih sangat sederhana, maka lumut kelas ini dibedakan menjadi dua, yaitu tipe frondose dan tipe foliose. Tipe frondose atau lumut hati bertalus, talusnya berupa lembaran, sedangkan tipe foliose atau lumut hati berdaun, talusnya menyerupai batang dengan daun-daun. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama ada tentang reproduksi tumbuhan lumut. Nah, lumut mengalami pergiliran keturunan atau yang disebut metagenesis. Lumut juga memiliki dua alat perkembangbiakan. Yang pertama ada archegonium sebagai gamet betina dan antheridium sebagai sel gamet jantan. Terus materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut dibagi 3 kelas ya. Yang pertama ada lumut daun yaitu Bryophyta. Yang kedua ada lumut hati yaitu Hepaticophyta. Yang ketiga ada lumut tanduk yaitu Atokeratophyta. 1. Lumut daun. Lumut daun adalah jenis tumbuhan lumut yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, satu individu lumut daun yang menghasilkan jenis gamet yang berbeda. Lumut hati. Hepatophyta disebut juga lumut hati. Menurut Campbell, lumut hati meliputi 8.000 jenis, kebanyakan hidup di tempat lembab. Tumbuh lumut tanduk seperti lumut hati yaitu berupa talus, tetapi sporofitnya berupa kapsul memanjang. Perkembangbiakan pada lumut tanduk hampir sama pada lumut hati. Lumut hati bertalus atau frondose mempunyai bagian tubuh yang meliputi dorsal atau punggung dan ventral atau perut. Pada sisi dorsal terdapat alur di tengah dan ujungnya terdapat penonjolan, tetapi terdapat pada jenis tertentu.
Kemudian terdapat sel-sel asimilasi. Kemudian terdapat lapisan epidermis dan terdapat pula porus. Kemudian pada sisi ventral terdapat rusuk tengah. Kemudian terdapat rizoid yang uniseluler. Kemudian sisik dengan hanya satu lapis sel. Kemudian terdapat jaringan parenkim tak berwarna. Halo, saya Putri Kemuni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang lumut hati berdaun atau yang biasa kita sebut dengan foliose. Golongan ini memiliki dua morfologi, yaitu morfologi daun dan morfologi batang. Pada daun bersifat dorsiventral, dapat dibedakan antara sisi dorsal dan sisi ventral dengan karakteristik tubuh yang lunak. Terdapat 2-3 baris daun, di tepi talus terdapat yang namanya daun lateral yang dibagi menjadi daun tunggal dan daun bilobus. Daun bilobus ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu lobus postikal dan lobus antikal. Daun ketiga pada garis tengah di sisi ventral dinamai dengan amphigastrium yang bercirikan ukurannya lebih kecil daripada daun lateral. Dan daun ini umumnya terdiri atas satu lapis sel, terdapat chloroplast, dan terdapat trigome atau penebalan berbentuk segitiga pada sudut-sudut sel. Pada morfologi batang yang telah maju terdapat 3 macam jaringan. Yang pertama adalah epidermis, yaitu sel-sel yang berdinding tebal dengan lapisan kutikula. Yang kedua adalah korteks, sel-sel yang berdinding tebal namun berukuran kecil. Yang ketiga adalah medula, dindingnya tipis akan tetapi tebal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang habitat tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan terestrial yang hidup di lingkungan yang lembab seperti pada tanah, pohon, batu, dinding, dan celah-celah antara bebatuan. Meskipun demikian, lumut tertentu, khususnya lumut sejati atau yang biasa disebut sebagai bryopsida, dapat bertahan hidup pada musim kering. Pertumbuhannya mengalami peremajaan jika air tersedia kembali. Beberapa tumbuhan lumut dapat hidup di tempat sekunder seperti ditemukan hidup di perairan seperti Riella, Nathansrisia carpus, Risia fluitans, dan beberapa yang lain hidup secara epifit seperti beberapa lumut dari Jungermanniales, serta beberapa yang lainnya ditemukan saprofit seperti lumut Buxbania dan lumut hati Cryptotalus mirabilis II. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tumbuhan lumut. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.